Kami merendahkan hati kami, karena kami tahu hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak kami tinggikan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Apapun keadaan kami Tuhan hari-hari ini, pagi hari ini kami nyatakan bahwa kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami, menjamah kami. Dan kami percaya Bapa, lewat kehadiran-Mu hidup kami diubahkan. Kita mau katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu.
bersyukur yang sudah terima kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur, yes Lord Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
Ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya siapa? Oh, hanya Yesus. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti aku tetap tahu, katakan
semua membuka hati, pikiran, kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami kuat, kami teguh, kami menjadi milik-Mu Tuhan, untuk mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami semua, sucikan, kuduskan kami. Kami menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tema kita adalah jadilah pelaku firman-Nya. Kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayat 21, 22, dan 23. Kalau sudah dapat, katakan amin. Ayatnya yang ke-21 mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Jadi kita datang di hadapan Tuhan, kita mau belajar supaya kita menjadi pelaku firman-Nya, supaya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya kita tidak terhilang. Nah, ada dua tipe orang Kristen, ada dua tipe orang percaya. Saya tidak berbicara mengenai di luar Kristen, di luar pengikut Kristus, tapi kita ini orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, yang orang-orang ini ditolak di hadapan Tuhan. Nah, ada dua tipe. Yang tipe pertama adalah orang yang suka, jadi orang percaya yang suka, senang mendengar puji-pujian, mendengar firman Tuhan, suka kesaksian, wah hamba Tuhan diberkati luar biasa, ada mujizat, ada kesembuhan, hebat tawa. Banyak yang dia dengar, dia melihat semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Hidupnya tidak berbuah, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan ayat ke-21 tadi, kita selalu berseru, Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh luar biasa, tapi hidup kita tidak diubahkan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Apa akibatnya? Nama kita dihapus. Yang kedua, tipe orang yang dipakai Tuhan, seperti saya, hamba-hamba Tuhan yang lain, pelayan-pelayan Tuhan, rajin melayani, mengambil bagian di dalam altar, tetapi kelakuannya di luar dari konteks firman Tuhan. Tuhan lihat seberapa kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi sikap hati kita, perbuatan kita yang tersembunyi di hadapan manusia. Kita saat ini, oh kita dipakai, oh hambanya hebat, hambanya luar biasa, tapi di balik kehidupan perbuatan sehari-hari sangat luar biasa, tidak baik. Nama Tuhan dijelekkan, nama Tuhan tidak ada. Wah kenapa ini hamba Tuhan di mimbar, wah luar biasa, tapi kelakuan sama istri, anak, suami, sama saya saja dia begini. Bagaimana mencerminkan? Sehingga apa? Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Saya juga begitu Bapak Ibu, supaya saya belajar. Bapak Ibu juga harus sama kita di hadapan Tuhan, akan menghadap tahta pengadilan Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan,
Satu saat pada kedatangan Kristus kita akan dipisahkan sebagai domba, sebagai kambing. Untuk apa? Masuk ke dalam kerajaannya atau masuk ke dalam api neraka. Makanya tujuan kita datang beribadah di tempat ini sebagai orang percaya, yaitu apa? Tetapkan hatimu tetap setia di hadapan Tuhan. Tetapkan hidupmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan, karena keselamatan itu sudah jadi milikmu. Jangan sampai keselamatan itu hilang karena pengaruh dunia, pengaruh teman-teman yang berbuat tidak benar, pengaruh di dalam aktivitas kita di luar. Makanya kita selalu datang beribadah di tempat ini supaya mencari wajah Tuhan, supaya hidup kita benar, sehingga kedagingan kita, hawa nafsu kita dikikis demi satu akhirnya menjadi serupa seperti Kristus. Coba kita baca ayat yang ke-23 tadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah aku ini Tuhan hamba-Mu yang selalu menyembuhkan orang sakit, bernubuat demi nama-Mu untuk kerajaan surga? Bukankah aku ini membawa jiwa-jiwa datang kepadamu? Bukankah aku ini Tuhan melayani engkau di mimbar, melayani di altar? Tapi Tuhan berkata, aku melihat hatimu. Di depan manusia engkau dimuliakan, tapi perbuatanmu di belakang aku tahu. Enyahlah. Apa yang Tuhan perkatakan, pasti hati kita mulai menyesal. Tapi penyesalan itu terlambat, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena itu Tuhan berkata, selama engkau hidup di muka bumi ini, pergunakanlah hidupmu, waktumu sebaik-baiknya untuk memuliakan namaku. Lakukanlah yang terbaik. Carilah harta di surga. Ingat dan karat tidak akan merusakkannya. Perbuatan-perbuatanmu ubah menjadi harta di surga. Jangan mencari harta di dunia yang berlebihan, tapi harta di surga engkau tinggalkan. Harus ada keseimbangan hidup, karena kita masih dalam dunia ini. Tetapi yang utama perkara-perkara rohani yang di atas. Karena yang kita tinggalkan tubuh kita, tapi jiwa roh kita akan menghadap Tuhan. Makanya orang Kristen, orang yang percaya, harus sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau Anda biasa-biasa saja, percaya pengaruh dunia, pengaruh kuasa gelap, pengaruh iblis pasti akan menggerogoti engkau. Nah, kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Bagaimana cara agar hidup kita senantiasa dan taat menjadi pelaku firman, supaya kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Tuhan berkata, marilah hamba-Ku yang setia dan taat, masuklah bersama sehidangan. Wow, kita saja kalau ketemu dengan pembesar, apakah di sini yang pembesar, gubernur atau apa, kalau kita bertemu dan bilang, halo Pak Gembala, mari masuk bersama kita sehidangan, aku mengasihi engkau. Apakah kita bersuka cita? Lebih lagi kalau Allah membawa kita ke dalam kerajaan kekal, sungguh luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Jaga sikap hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan melihat apa yang ada di sekelilingmu, tapi fokuskan akan firman Tuhan, supaya engkau menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, ada 4 poin yang kita akan
sampaikan, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya juga belajar dan selalu mau belajar melakukan. Jadi kita sama-sama belajar untuk sama-sama masuk ke dalam kerajaan. Poin yang pertama, supaya cara hidup kita setia dan taat setiap waktu, supaya tidak terpengaruh dengan dunia. Coba kita baca 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti selama kita di dunia ini dan yang akan datang, kekekalan. Nah, yang ayat yang tadi, perkataan ini benar. Coba yang 9 dulu. Ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Coba ayat yang ke-7 tadi. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kita selalu sebagai orang Kristen selalu senang dengan kata-kata yang bagus. Kita senang dengan orang bilang di sini dongeng, yaitu perkataan-perkataan yang menyejukkan telinga kita. Tapi kehidupan kita tidak bisa berubah. Contohnya, sebagai orang Kristen, kalau kita datang beribadah, ada seorang hamba Tuhan selalu memberikan motivasi, sehingga kita merasa senang. Wah, hebat ini hamba Tuhan. Kita mendengar penjelasan begitu, tapi hati kita tidak berubah. Kita cuma mendengar yang enak-enak, tapi tidak menusuk dalam hati kita untuk berubah. Percuma. Makanya kita ini datang beribadah di tempat ini, ambil firman Tuhan. Bukan oleh karena kata-kata hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang begitu memikat pikiran hati kita, pendengaran kita, tapi kita pulang pulang sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, melatih diri kita memuji menyembah Tuhan, membuat hati kita bersyukur, berterima kasih, sehingga apa yang kita menerima beban pergumulan selama kita datang kembali dengan penuh sukacita, itu satu karunia, satu mujizat, sehingga mengubah hidup. Latihlah dirimu berdoa. Waktu dan kesempatan, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan berdoa. Ada waktu untuk bekerja, lakukan dengan setia. Tapi ada waktu untuk Tuhan, lakukan yang terbaik. Seperti hari Minggu, itu melatih diri kita beribadah. Supaya menjadi kebiasaan yang baik. Karena Tuhan senang Dia dipuji, disembah. Tuhan senang perkataan kita, perbuatan kita, untuk melihat kita bahwa kita ini setia dan taat kepadanya. Sehingga semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita selalu mendengar firman Tuhan, taruh di dalam hatimu dan perbuatlah. Di saat engkau mau melakukan pekerjaan sehari-hari, Dia akan memberi kekuatan yang baru. Makanya latihlah dirimu beribadah. Beribadah bagaimana? Memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia, itu beribadah, mengabdi kepada Tuhan. Yang pertama, latihlah dirimu beribadah supaya engkau diterima dalam kerajaan. Yang kedua, coba Mazmur, kita baca Mazmur 119 ayat 10 dan 11. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 10 tadi. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Kita datang di tempat ini, apakah kita dengan sepenuh hati atau tidak? Kadang kita masih berpikir, waduh, sebentar ini bagaimana ya? Oh, bagaimana? Saya punya masalah ini, bagaimana? Sehingga fokus kita kepada Tuhan tidak sepenuh hati.
Makanya saya katakan, kalau datang di tempat ini, masuk di dalam pintu, dalam ruangan ini, semua beban tinggalkan dulu. Itu bagian yang lain. Tapi Tuhan mau melihat sikap hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh di saat Anda menyembah Tuhan, apakah dengan sepenuh hati, atau selalu bimbang, pikiran jauh, tubuh di sini, sehingga apa? Kita pulang sia-sia, tidak ada berkat yang kita terima, kekuatan yang baru tidak ada, firman Tuhan tidak menjadi kuasa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak sepenuh hati. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Tuhan, firman-Mu aku dengar. Tuhan, tolong saya, ingatkan saya, supaya saya tidak menyimpang dengan perintah-perintah-Mu. Saya selalu berkata dalam hati saya, dalam perkataan, tiba-tiba ada pengaruh, godaan supaya melakukan di luar dari firman Tuhan. Roh Kudus ingatkan, David, jangan kamu berbuat, biarkan dia berbuat, tapi engkau jangan, sebab engkau milikku. Kenapa? Karena perintah-perintah itu selalu mengingatkan, yang menguasai kita. Supaya apa? Supaya kita jangan berbuat dosa. Coba ayat 11 tadi. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Banyak janji-janji firman Tuhan, tetapi tidak ada dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah kita dengan baik dan benar. Karena kita tidak membaca firman Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Janji Tuhan bagi kita. Firman Tuhan itu memberikan janji supaya bukan berkat saja, tapi perlindungan, tetapi kuasa, pemeliharaan, supaya perjalanan hidup kita, perlakuan, perbuatan kita terhadap orang lain, kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Makanya kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Saat kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka hidup kita dibungkus oleh kuasa ilahi, darah Yesus, yaitu keselamatan yang di atas kayu salib. Sehingga Allah hanya melihat apa? Yesus. Yang ada dalam diri kita adalah kita tersembunyi. Kemuliaan Tuhan itulah yang melingkupi kita. Kalau kita sungguh-sungguh, sehingga apa? Orang lain akan melihat kemuliaan Allah. Bukan kita, tapi Allah yang ada dalam kita, yang menguasai hidup kita. Makanya kita ini dipakai, dipilih menjadi anak-anak Allah. Jadi firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Dalam setiap langkah hidupmu, ada firman Tuhan yang menuntun engkau, supaya engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya engkau fokus kepada rencana Tuhan, meraih janji Tuhan, sampai kepada tujuannya itu apa? Kerajaan surga. Jadi hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi, latihlah dirimu beribadah. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu. Dan yang ketiga, minta Roh Kudus selalu memimpin, menuntun engkau. Karena Roh Kudus adalah jaminan di dalam hidupmu. Jadi segala sesuatu kalau kita berserah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada jaminan bagi kita dalam pemeliharaan perlindungan kita, di dalam tuntunan kita, yaitu apa? Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang percaya, adakah kita selalu bergaul dengan Roh Kudus? Bukankah dalam firman Tuhan berkata, tempat hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tetapi kadang kita tidak memiliki hubungan yang baik. Roh Kudus didiamkan. Sehingga apa? Segala sesuatu kita bimbang dan ragu, sehingga dalam mengambil keputusan selalu salah, dalam menghadapi sesuatu selalu kalah. Kenapa? Karena kita tidak berinteraksi, berbicara dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang besar.
lebih besar daripada Adam dunia ini. Makanya kita itu harus selalu berbicara sebagai penolong kita, sebagai Allah kita. Caranya sederhana saja. Anda harus melakukannya. Belajar setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Salah satu contoh begini. Mungkin kita menghadapi satu masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam kehidupan kita. Kita duduk diam dan berkata, Roh Kudus, tolong saya. Saya lemah, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Sebab saya percaya Tuhan, Engkau hadir bersamaku. Engkaulah penolong, pemimpinku. Bukakan hikmat Tuhan, supaya saya dapat bisa menyelesaikan semuanya. Tidak usah dalam pikiran. Banyak orang tidak menerima itu karena selalu mempertimbangkan dalam pikirannya. Sehingga apa? Akal budi itu yang membatasi akan kuasa supranatural, akan kuasa Tuhan. Kalau Anda sudah berbicara, lakukanlah. Mau masalah berhasil atau tidak berhasil, yang penting kamu mulai belajar taat setia, pasti akan berhasil. Dan engkau akan merasakan, mengalami akan tuntunan Roh Kudus. Kita juga harus belajar dalam melayani di tempat ini, selalu berkata, Roh Kudus, saya tidak mempunyai kemampuan. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini hanya jongos-Mu, pembantu-Mu, yang tidak layak Tuhan. Sehingga orang yang mendengar bersuka cita memuliakan Engkau, hidupnya diubahkan karena Engkau, bukan hamba. Mungkin saat ini kita sebagai WL, Tuhan saya punya suara, aduh Tuhan, orang pasti akan mencela. Tapi saya mohon Tuhan, hatiku sungguh kepadamu, ubah suaraku, dan orang mendengar memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, minta Roh Kudus supaya mengubah segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan menjadi sombong, jangan berbangga diri, karena itu pekerjaan Roh Kudus, harus kita kembalikan kepadanya. Tuhan, terima kasih, Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Hamba-Mu ini hanya sebagai alat-Mu. Itu yang luar biasa. Semakin Anda ditinggikan, semakin Anda dimuliakan, Anda harus merendahkan diri. Semakin Allah dimuliakan, Anda harus merendahkan diri. Karena engkau dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Kalau Anda sombong, Anda merasa angkuh, Anda merasa hebat, tidak lama lagi Anda akan jatuh. Karena Tuhan memakai kita untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk kita merasa bangga, tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Belajar hal-hal yang sederhana dari sikap hati kita, hidup kita, supaya kita diberkati pada saat kita hidup dalam Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bonus-bonus yang engkau tidak pikirkan akan diberikan kepadamu, menjadi bagianmu, karena engkau mendahulukan Tuhan. Engkau akan disembuhkan, engkau akan memiliki kekayaan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memiliki pekerjaan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup kita di dunia hanya sementara, tapi hidup kekal di surga itu selama-lamanya. Makanya bersyukurlah selama engkau hidup, pergunakanlah waktu dan kesempatan. Yang terakhir, jadi yang pertama tadi, latihlah dirimu beribadah. Yang kedua, jadikan firman sebagai pedoman hidupmu sehari-hari. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin, menuntun engkau di setiap hari. Sebab Roh Kudus adalah jaminan yang kekal dalam hidupmu. Saya lupa tadi, Efesus
1 ayat 14 supaya kita tahu. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Selama kita hidup sebagai orang percaya, jangan kita khawatir apapun yang kita akan lakukan. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan, Dialah jaminan hidup kita sampai kita ketemu bersama Yesus di kerajaannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dia adalah jaminan kita selama kita hidup di dunia ini. Siapa yang mengganggu, siapa yang mau menghancurkan kita, Dia yang akan lebih dahulu yang akan menolong kita. Karena Dia adalah jaminan hidup kita sampai kita akan bertemu dengan Kristus. Karena Dia adalah penolong kita, pemimpin kita, tempat kita datang mengadu, dan Dia adalah kekuatan kita. Makanya kita selalu baca firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan bagi kita supaya apa? Kita mengerti rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan, supaya kita tidak menyimpang, tapi menikmati hidup kita di dunia ini dan menikmati hidup kita di surga. Yang keempat tadi, hiduplah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Coba kita baca Kisah Para Rasul ayat 1 dan 8. Ayat 8. Ya, firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jikalau kita sudah menerima Roh Kudus yang ada dalam kita, apa yang kita harus berbuat? Harus berdampak, harus menjadi saksi. Kehidupan kita, kelakuan kita, perbuatan kita harus seperti apa yang Tuhan firman katakan. Walaupun itu tidak sempurna, tetapi kita punya hati yang kita mau lakukan. Makanya kita harus berdampak. Kita ada di tengah-tengah gereja, kita harus berdampak bagaimana orang yang mengalami masalah, mengalami problema, tapi kita berdampak, memberikan kekuatan iman, kita doakan. Itu berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dalam pekerjaan, mungkin ada yang butuh sesuatu, kita berdampak baginya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulai dari Yerusalem, di dalam rumah tangga kita, kehidupan kita, dari seluruh Yudea, di keluarga kita, kemudian dari Samaria, di sekeliling kita, sampai di mana Tuhan utus kita di tengah-tengah dunia ini. Engkau harus menjadi garam dan terang dunia. Supaya apa? Supaya nyata kemuliaan Tuhan, engkau dipakai Tuhan luar biasa, sehingga engkau adalah anak-anak Allah. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak berdampak, di rumah tangga saja kita tidak berdampak, tidak menjadi contoh bagi istri kita, atau bagi suami kita, bagi anak-anak, sampai dikatakan, wah, bapak saja berbuat begitu, kenapa saya dikasih tahu begitu? Nah, saya juga lihat bapak kok. Berdampak tidak. Ini mama lakukan begini, saya juga melakukan karena mama sudah bicara begitu. Apa yang kita harus lakukan? Akan menjadi apa? Bumerang, dan rumah tangga tidak diberkati. Kadang kita melakukan begitu, karena saya juga pernah mengalami Bapak sebelum saya bertobat. Bapak juga melakukan begitu. Saya sudah ini harus jangan begitu, supaya saya juga lihat Bapak tuh. Anak-anak kan begitu, melihat bagaimana dia meniru gaya. Tapi kalau orang tua menjadi contoh dan teladan, pasti anaknya ikut. Karena dia adalah wakil Allah, dia adalah penopang, penuntut. Kalau kita mau mengajar orang,
terus hidup kita tidak berguna, tidak berdampak, pasti tidak jadi berkat. Karena apa? Pasti jadi cemoohan, ejekan, hinaan. Wah, kayak sosok saja, tapi kelakuannya begitu. Di depan kita dia baik, tapi di belakang siapa yang tahu? Makanya kita ini harus menjadi saksi Kristus, harus menjadi terang Kristus, supaya kita berdampak, supaya apa yang engkau kerjakan, jerih payahmu tidak akan sia-sia, dan engkau akan menikmati mahkota kehidupan. Setiap perbuatan, setiap apa yang kita kerjakan, ada harga yang harus dibayar, dan Anda akan memiliki hak untuk menerima janji Tuhan. Makanya setiap orang percaya, setiap melakukan yang terbaik, melayani Tuhan, membawa yang terbaik untuk Tuhan, tidak akan sia-sia. Itu akan berdampak bagi hidupmu di masa sekarang ini dan di kemudian hari. Makanya hidup kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kita punya nama, ada terdaftar di kitab kehidupan, dan kita memiliki hak masuk ke dalam kerajaan surga. Jemaat GBI Anugerah, kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Kita mau belajar melakukan. Jangan berkata, wah saya sudah begini, saya sudah begitu. Ingat, kalau Anda berkata begitu, saya sudah begini, saya sudah begitu, iblis masuk. Kenapa? Anda bukan celah, karena Anda sudah tidak berdaya. Tapi kalau Anda berkata, puji Tuhan, saya mau belajar melakukan, Tuhan akan mengambil alih hidupmu dan menuntun engkau. Dan jemaat GBI Anugerah akan menikmati berkat-berkat dalam kehidupan, rumah tangga, pekerjaan, usaha bisnis, dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, saudara. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman. Ajarlah kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja, sehingga kami ditetapkan menjadi anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami kembali ke tempat ini, ke rumah kami masing-masing dimanapun berada. Tolong kami, pimpin sertai kami, sehingga kami tidak menyimpang lagi kepada firman-Mu, sebab Engkau jaminan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dan bersuka cita. Hari ini lawatan Tuhan, hari ini kami boleh menikmati jamahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mengalir
Tuhan seperti sungai, berkat Tuhan seperti sungai. Terima dengan iman Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat pelayanan hambanya. Sekali lagi Bapak Pendeta David Ladapi, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat Tuhan mungkin yang baru pertama kali hadir tempat ini, kami menyambut dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang bersama-sama untuk boleh bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah lainnya. Kita akan mendengarkan info sepekan Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat terakhir dalam bulan Oktober, ada menara doa bagi fellowship bagi seluruh koordinator. Jadi minggu kelima setiap bulan, kalau ada minggu kelima dikhususkan bagi fellowship untuk setiap koordinator dan hamba Tuhan lainnya. Jam 7 sampai selesai di lantai 12. Kemudian minggu depan Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam bulan yang baru, bulan November Bapak Ibu Saudara. Kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan setiap minggu pertama ada ibadah perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan boleh mempersiapkan diri. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Kemudian ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara, para orang tua yang memiliki anak-anak usia SD, TK SD, ataupun yang masih preschool, ya masih playgroup, boleh dibawa ikut serta bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin ada pengumuman tambahan atau apa? Tidak ada. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi sampai siang hari ini Engkau sudah menyertai kami sepanjang kami ibadah. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah seluruh kehidupan kami. Bahkan kami percaya bahwa hidup kami dibaharui dari hari ke sehari Tuhan. Ketika kami datang dengan berbeban berat Tuhan, kami percaya kami pulang, kami diberikan kekuatan baru, kami diberikan sukacita. Kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berakhir. Engkau juga tetap memimpin, menuntun, memelihara gereja-Mu di tempat ini, GBI Anugerah Makassar. Tuhan memberkati Bapak Gembala bersama Ibu Gembala dan bersama keluarga besar hamba-Mu. Kami berdoa bahwa Tuhan tuntun terus kehidupan hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan dalam kehidupan pelayanan, bahkan seluruh keluarga besarnya Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan apa yang sedang menjadi pergumulan dalam kehidupan hamba-Mu, kami percaya Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan, memberkati segala usaha pekerjaan, anak mantu, bahkan studi pendidikan cucu-cucunya Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik bagi masa depan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, baik kami yang melayani, baik kami yang berkhotbah, baik kami yang mengajar sekolah minggu, singers, WL, multimedia, Asher, pemain musik, tamborin, guru sekolah minggu Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah, urapilah kami dengan urapan baru. Biarlah setiap kami Engkau pimpin, Engkau tuntun sesuai kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami bukan hanya menjadi berkat dalam gereja Tuhan, tapi ketika kami keluar Tuhan, kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan buat seluruh kebutuhan di tempat ini, baik itu operasional gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang kaya, Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Kami percaya Engkau menyediakan apa yang kami perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa, Engkau kirimkan orang-orang yang punya hati terbeban untuk melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberikan setiap kami hati yang benar-benar mau terbeban untuk melayani di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kebutuhan dana Natal kami Tuhan Desember nanti. Kami tahu bahwa Tuhan Kau berkuasa atas apapun Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kami perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan kami berdoa buat acaranya nanti. Bahkan setiap yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi, dahului kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Dan biarlah Tuhan lewat ibadah perayaan Natal dan perayaan ulang tahun jemaat-Mu di GBI Anugerah Tuhan, biarlah kami boleh membawa banyak jiwa datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemilik Hotel Grand Maleo ini Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu bersama keluarga besarnya. Biarlah Engkau mengasihi-Mu hidup dalam kehidupan hamba-Mu ini, memberkati segala usaha pekerjaannya. Bahkan orang-orang yang bekerja di tempat ini Tuhan berkati. Orang-orang yang datang ke tempat ini pun Tuhan berkati. Kami percaya lingkungan di sekitar tempat Hotel Grand Maleo ini juga boleh merasakan jamaah Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Bahkan lewat kehadiran jemaat GBI Anugerah, kami rindu ya Bapa, jiwa-jiwa boleh diselamatkan, jiwa-jiwa boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Makassar. Biarlah Tuhan di kota ini damai sejahtera-Mu dicurahkan, pertobatan dicurahkan. Engkau menjamah pemerintahan kami. Oh Tuhan, kami rindu biarlah kota ini dipulihkan. Kami juga rindu bangsa Indonesia Tuhan dipulihkan. Kami Tuhan percaya, kami beriman bahwa apapun yang terjadi di dunia akhir-akhir ini Bapa, kami tetap mau berpegang teguh bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Keadaan di luar boleh tidak baik-baik saja, tapi kami dengan iman kami Tuhan, kami mau berkata bahwa kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kehidupan jemaat-Mu juga diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan studi pendidikan anak-anak-Mu, pemuda remaja sekolah minggu, Tuhan Engkau juga buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami Bapa. Tapi biarlah Tuhan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkat kedua belah tanganmu ke hadapan. Dengan iman percaya, terimalah berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adoranmu, diberkatilah keluar masukmu. Bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati, sehingga kau diangkat semakin naik
dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Dia datang menjemput kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.